Oke, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu. Wah, karena ini topiknya belum pernah nih dok, soalnya gitu ya kan. Wah, ini pertama loh dokter Vidya. Dok, kalau saya pengucapan huruf level V dengan F-nya sama saru-saru, mohon maaf ya dok. Nggak apa-apa Mbak. Iya, Oke, iya nggak ini apa-apa. Dokter Vidya Umami. Oke, sudah hadir bersama kita, Dokter Vidya Umami, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang akan membawakan tema manfaat dan kiat latihan fisik bagi pasien hemodialisis. Untuk itu kami persilakan. Silakan dok. Baik, terima kasih Bude. Iya, sudah betul pengucapannya Bude, nggak salah. Selamat pagi Ibu Tiwi dari Selamat Renomed dan pagi. juga teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom conference hari ini. Betul sekali, mungkin tema ini jarang-jarang disampaikan ya dalam berbagai webinar atau simposium. Dan ini merupakan suatu refreshment ya, penyegaran buat kita bahwa ada hal-hal yang sebenarnya penting tapi jarang kita bahas, bahkan apalagi kita lakukan gitu, yaitu bagaimana kita mengolah fisik atau olahraga ya bagi terutama pasien-pasien PGK, penyakit ginjal kronik, dan khususnya pasien hemodialisis. Mungkin ini pengalaman baru juga buat saya berbicara mengenai latihan fisik, dan sebenarnya mengenai latihan fisik ini minat saya sudah cukup tinggi ya, karena beberapa tahun lalu kebetulan sekali waktu sempat tercuat ide mengenai tema ini, saya melakukan penelitian terhadap pasien-pasien HD yang kami berikan latihan fisik yaitu aerobik dan latihan beban selama 3 bulan. Nah, nanti mungkin sedikit akan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu, ke para pendengar di Zoom conference ini. Dan harapannya nanti kita ada sharing ya, Mbak. Jadi apa namanya, ada pertanyaan, kita diskusi sehingga pagi hari ini akan rasanya lebih bermanfaat ya. Oh ya, selamat berpuasa ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi ini juga mendapatkan berkah yang lebih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin share slide ya. Izin Bude. Oke. Oke. Apa sudah terlihat ya slide-nya ya? Mohon sudah dokter, sudah terlihat ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang kita akan bahas pagi hari ini adalah manfaat dan kiat aktivitas fisik bagi pasien hemodialisis. Jadi seputar aktivitas fisik ini akan saya sampaikan. Mungkin nanti di form tanya jawab bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Nah, sebagai pendahuluan, kalau kita berbicara mengenai aktivitas fisik, ya kebalikannya adalah inaktivitas fisik atau physical inactivity. Dalam hari-hari bahasa sehari-hari kita ucapkan sebagai perilaku sedentary atau sedentary lifestyle ya. Kenapa ini menjadi penting dan menjadi concern tentunya baik bagi masyarakat maupun dari Kemkes sendiri sudah menyatakan bahwa perilaku sedentari ini adalah perilaku yang harus diwaspadai. Berdefinisi ini adalah aktivitas di luar waktu tidur dengan keluaran kalori yang sangat sedikit. Bahasa gaulnya mah leyeh-leyeh ya, atau mager lah ya. Jadi apa-apa males, nggak dikerjain lebih aktif ya. Jadi mager, tiduran aja ya, nonton TV, nggak bergerak ya. Nah, itu namanya perilaku sedentary atau sedentary lifestyle ya. Sekarang apalagi banyak medsos ya, apa-apa bisa pakai jempol, lihat TV, lihat monitor, langsung jadi semua aktivitas dikerjakan tanpa bergerak. Nah, kenapa berbahaya? Ternyata aktivitas seperti ini yang disebut sedentary ini merupakan beban dari seluruh dunia ya. Kenapa beban dari seluruh dunia? Diketahui ternyata ini merupakan penyebab kematian keempat di dunia. Jadi baik ada masalah-masalah lainnya seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, merokok, ini merupakan masalah yang berat. Ternyata inaktivitas fisik juga termasuk masalah yang cukup berat. Oleh karena itu ini menjadi concern di seluruh dunia. Nah, jadi kalau dari gambar tadi bahwa 1 dari 4 masyarakat itu mengalami physical
inactivity. Nah, kenapa sih gitu? Hari ini atau saat ini memang lebih banyak yang mengalami physical inactivity karena adanya urbanisasi, kemudian adanya kekhawatiran berada di luar rumah ya, nggak safe gitu ya. Kemudian kemacetan, polusi, kurangnya area terbuka seperti taman, trotoar, fasilitas olahraga dan rekreasi. Ini semua menyebabkan masyarakat menjadi lebih senang di rumah, lebih senang diem aja dan tidak melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Nah, apa sih yang dimaksud aktivitas fisik? Sebenarnya aktivitas fisik itu general sekali ya. Setiap pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot skeletal yang meningkatkan penggunaan energi, ini yang disebut sebagai aktivitas fisik ya. Termasuk kalau kita bekerja, kalau kita bermain, mengerjakan pekerjaan rumah ya, maupun bepergian, itu yang dikatakan sebagai aktivitas fisik. Nah, beda dengan yang dinamakan exercise atau latihan fisik atau olahraga ya. Kalau yang namanya olahraga atau exercise, ini bagian dari aktivitas fisik yang memang terencana, terstruktur, dan dilakukan repetitif atau berulang-ulang dengan tujuan memperbaiki atau memelihara kebugaran tubuh atau fitness ya. Ini bisa dalam bentuk aerobik, atau endurance ya, latihan beban yang kita sebut resistance, dan latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Jadi bermacam-macam latihan exercise ini merupakan bagian dari aktivitas fisik yang memang sudah kita lakukan terstruktur dan mempunyai tujuan tertentu. Nah, apa hubungannya nih dengan penyakit ginjal kronik? Sedikit kita bahas mengenai penyakit ginjal kronik, yaitu merupakan penurunan fungsi ginjal dan atau kerusakan struktur ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Jadi sifatnya adalah kronik. Ya, kita tahu ada 5 stadium. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah mengetahui ataupun mengalami penyakit ginjal kronik tahu bahwa penyakit ginjal itu stadiumnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Makin tinggi, makin besar angkanya, makin payah kondisi sehingga bisa dikatakan bahwa stadium 5 ini fungsi ginjalnya sudah lebih kurang dari 15% dan disebut sebagai gagal ginjal. Umumnya pasien gagal ginjal ini pada akhirnya akan mendapatkan atau membutuhkan terapi pengganti ginjal yang salah satunya adalah hemodialisis. Walaupun demikian masih ada pilihan lain yaitu peritoneal dialisis dan transplantasi. Cuma saat ini memang sekitar 80% pasien gagal ginjal ini yang menjadi pilihan terapi pengganti ginjalnya adalah hemodialisis. Ya, makanya hari ini mungkin lebih banyak kita bahas bagaimana sih aktivitas fisik pada pasien hemodialisis. Nah, pasien hemodialisis itu kayak apa sih gitu ya? Jadi aktivitas pasien hemodialisis ini sebagian di rumah, sebagian di rumah sakit atau di klinik HD ya. Kalau kita lihat klinik HD ini bentuknya seperti ini ya, bersama-sama ya, mungkin sekitar 5 sampai 10 atau bahkan sampai lebih ya, itu melakukan aktivitas di ruang HD, yaitu proses hemodialisis ya. Proses hemodialisis itu membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 jam setiap sesi dan dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi bayangkan seperti rumah kedua ya. Jadi sebagian waktu ada di rumah, sebagian waktu ada di rumah sakit atau di klinik ya. Prosesnya sebenarnya proses yang reguler saja. Jadi tidak terlalu heboh ya, maksudnya pasien berbaring ya selama 4 jam, kemudian dilakukan treatment, kemudian setelah selesai diobservasi, kemudian pulang. Ya aktivitasnya begitu aja ya, dibilang mungkin Bapak Ibu yang memang pasien HD ya, kalau dibilang bosen sih bosen ya, cuma ya gimana memang itu kebutuhan Bapak Ibu. Namun kita ketahui juga bahwa di berbagai penelitian physical inactivity atau kita sebut PI ini merupakan faktor risiko terhadap penyakit ginjal kronik. Jadi kalau kita susah atau malas bergerak gitu, risiko terjadinya penyakit ginjal akan tinggi, dan sebaliknya juga pasien dengan penyakit ginjal yang dengan kapasitas fisik yang sudah menurun memiliki juga tingkat kebugaran yang rendah sehingga cenderung malas bergerak. Nah, ini jadi bolak-balik lingkarannya, dari sakit ginjal, malas gerak, makin tidak aktif dan makin menjadi tidak aktif dan menyebabkan berbagai komplikasi. Nah, kenapa pasien CKD atau pasien PGK ini, terutama pasien HD ini cenderung mengalami physical inactivity, ya tadi terutama tingkat aktivitasnya rendah,
Bayangkan 4 sampai 5 jam, 2 sampai 3 kali seminggu berada di rumah sakit, diam aja. Mungkin nggak bergerak sama sekali selama 4 sampai 5 jam. Nah, selain itu ada juga masalah medis ya, mungkin ureumnya tinggi ya, kemudian tekanan darahnya tidak terkontrol, gula darah naik turun. Nah, itu menjadi masalah-masalah medis yang juga menghambat kenapa pasien-pasien gagal ginjal, terutama pasien hemodialisis ini cenderung tidak aktif ya. Belum lagi masalah sosial ya, masalah sosial apalagi sekarang masih mungkin PPKM ya, tidak bisa kemana-mana, aktivitas keluar dibatasi, jadi menjadi penambah kejadian PI pada pasien hemodialisis. Masalah perilaku juga demikian, nggak kalah pentingnya. Jadi kebiasaan dari dulu memang nggak pernah olahraga, dari dulu juga tidak aktif gitu. Ya, itu menjadi masalah-masalah yang menyebabkan tingkat aktivitas fisik pada pasien HD rendah. Nah, tadi selama 40, kalau dihitung-hitung 4 sampai 5 jam per hari, 2-3 kali seminggu itu kurang lebih adalah 40 sampai 48 jam per minggu loh. Jadi mereka itu berbaring atau duduk ya, bisa juga duduk saat HD gitu. Jadi ini merupakan faktor risiko terjadinya aktivitas fisik yang rendah pada pasien HD. Kemudian apa akibatnya? Tentu saja kalau udah begini beda dong dengan yang tidak, yang lebih aktif ya, kualitas hidupnya akan lebih rendah pasien-pasien dengan inaktivitas ini. Dan kedepannya ternyata memang kematiannya, angka kematian lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang pasien-pasien terutama yang aktif. Bisa dilihat di sini gambarnya angka kematiannya paling atas nih, paling tinggi. Sehingga bisa kita katakan bahwa aktivitas yang rendah itu akan menyebabkan dalam jangka panjang risiko kematiannya akan meningkat. Ini kan kita nggak mau ya. Nah, kalau misalnya latihan fisik itu apa sih yang bisa atau jenis-jenisnya ya? Jenis-jenis latihan fisik bisa dilakukan pada pasien PGK ataupun secara umum ya. Ini sama, yaitu satu ada yang namanya aerobik. Nah, latihan aerobik ini adalah latihan yang meningkatkan kekuatan jantung dan pernapasan. Contohnya ya berjalan, kemudian jogging ya, bersepeda, mengayuh ya, dan bisa menggunakan alat atau bisa juga tanpa alat ya. Kalau kita lari aja kan nggak pakai alat, berjalan juga nggak pakai alat. Cuma kalau ada beberapa hal yang memang bisa dibantu dengan menggunakan alat seperti ini. Yang kedua adalah latihan resistance, yaitu latihan yang menggunakan beban atau tahanan yang menimbulkan kontraksi otot skeletal atau otot lurik ya. Jadi bisa dilihat di sini, bisa dalam bentuk angkat beban atau angkat barbel ya. Kemudian bisa tahanan dengan band atau tali ya. Ada ini jenisnya, ada dengan kekuatan ringan, sedang dan berat, dan juga bisa menggunakan alat pemberi beban. Nah, nanti kita lihat lagi contohnya ya. Yang ketiga ada latihan fleksibilitas. Nah, latihan fleksibilitas ini adalah latihan yang memperbaiki dan mempertahankan fleksibilitas ruang gerak dan kekakuan otot. Ya, contohnya ada dua macam nih, ada yang statis dan dinamis. Yang statis itu dalam posisi diam, misalnya seperti ini ya, memegang kaki tanpa menepuk lutut ya. Ini adalah latihan fleksibilitas statik. Kalau yang dinamis seperti ini, high knees ya, lompat tinggi ya. Ini adalah latihan fleksibilitas yang dinamis. Kemudian latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini juga penting ya untuk mencegah jatuh. Contohnya berjalan mundur, berdiri dengan satu kaki ya. Kemudian dalam jangka dalam beberapa meter ke depan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pasien PGK, tadi kan latihannya kelihatannya berat ya, gitu. Cuma bisa nggak sih pasien PGK dan pasien HD ini melakukan latihan fisik? Jawabannya tentu bisa ya. Nah, ini ada resepnya dulu, jadi bukan cuma resep obat, ini adalah resep latihan fisik pada pasien penyakit ginjal kronik, disingkat sebagai FIT ya, FITT. Ya, F yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah bisa dilakukan berapa kali seminggu, kemudian intensitinya ya, seberapa kuat intensitasnya, time ya, berapa lama bisa dilakukan, dan type bagaimana, apa saja jenis latihan yang dipilih. Jadi ini perlu diingat-ingat nih kalau kita latihan, ingat 4 ini, frekuensi, intensity, time, dan type ya, FIT disingkat sebagai FIT.
Nah, kalau kita mau latihan fisik nih, kita mesti tahu dulu kekuatan kita itu berapa ya. Jadi kita bisa menggunakan Borg scale atau skala dari Borg. Nah, skala Borg ini adalah skala yang menunjukkan tingkat keberatan kemampuan seseorang terhadap suatu aktivitas ya. Misalnya kita merasa ringan, latihan ini merasa sedang, merasa berat ya. Mungkin kalau di aplikasi itu ada itu beberapa parameternya, cuma secara medis dalam klinis kita bisa menggunakan skala Borg. Skala Borg ini angkanya dari 6 sampai 20 ya. Angka makin tinggi berarti latihannya menurut kita secara subjektif yang melakukan latihan itu adalah berat ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan patokan seperti ini nih, wajah-wajah ya. Kalau sudah capek sampai merah, keringetan, debar-debar, nggak enak, itu skalanya pasti sekitar 19-20 ya, paling berat ya. Cuma kalau misalnya makin ringan, masih santai, masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa, itu skalanya mungkin masih ringan antara 6-7. Diharapkan latihan fisik pada pasien PGK ini adalah skalanya antara 11 sampai 13 ya, bahkan bisa ada sampai 15 tergantung kondisinya. Tapi kalau dalam skala ini sudah kita anggap sudah cukup latihan fisiknya, targetnya adalah demikian. Selain skala Borg, kita juga menggunakan denyut nadi maksimal, yaitu denyut nadi yang diukur pada setiap individu yang melakukan olahraga. Nah, bagaimana rekomendasinya pada pasien PGK? Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa ada latihan aerobik, resisten, fleksibilitas, dan keseimbangan. Nah, untuk pasien PGK ya baik yang ini yang non dialisis ya, ini untuk yang non dialisis bisa frekuensinya harus sering, jangan cuma sekali seminggu, itu nanti efeknya kurang optimal. Nah, kita sebaiknya dianjurkan untuk melakukan latihan lebih dari 5 kali per minggu. Kalau bahasa Inggrisnya most of the days of the week. Jadi hampir tiap hari harusnya olahraga ya. Tadi RPA atau skala Borg-nya itu bisa sampai 15 ya, ditandai kalau misalnya kita rasa capek ya, biasanya denyut jantung kita dan pernapasan kita akan naik frekuensinya. Durasinya minimal 30 menit ya, kurang lebih 30, biasanya 4 sampai 45 atau 1 jam ya. 30 menit saja cukup sebenarnya. Yang kedua, kalau latihan beban gimana? Memang tidak sering latihan aerobik, disarankan selang-seling. Jadi latihan aerobik dan resisten itu akan dikombinasi 2 sampai 3 kali seminggu ya. Dengan RPE sama 12 sampai 15. Biasanya melakukan gerakan yang berulang-ulang atau repetisi terhadap otot tertentu. Jadi kita bagi otot bagian atas, otot bagian bawah, ada 8 sampai 10 gerakan, 10 sampai 15 kali repetisi setiap gerakannya. Ini cukup untuk melakukan latihan resistance ya. Kemudian fleksibilitas juga bisa dilakukan sebenarnya setiap kali kita stretching untuk latihan fisik. Bisa dilakukan sambil melakukan aerobik atau resisten ya, otomatis harusnya lebih dari 2 kali, bahkan seiring latihan aerobiknya 5 kali misalnya ya, fleksibilitasnya juga bisa dilakukan berbarengan. Ya, kita lakukan selama 10 menit untuk otot besar dan tendon, tahan selama sampai 30 detik, kemudian ulangi setiap peregangan 3 sampai 4 kali. Ini harus dilakukan secara teratur ya. Untuk latihan keseimbangan bisa kita lakukan kapanpun ya, karena tidak menggunakan alat biasanya. Nah, ini kita bisa lakukan lebih dari 3 kali seminggu. Jadi bisa pasien-pasien PGK ya stadium 1 sampai 5 yang non dialisis melakukan aktivitas seperti ini. Ya, walaupun nanti kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini contohnya kalau pasien HD gimana latihannya ya. Ternyata pasien HD ini bisa juga melakukan latihan fisik saat HD ya, namanya latihan fisik aerobik intradialitik kalau latihannya menggunakan sepeda seperti ini ya, sepeda statis yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya pasien-pasien kami nih waktu beberapa tahun lalu melakukan latihan fisik di RSCM ya, maaf. Jadi latihan fisik ini bisa dilakukan secara aerobik ya. Nah, ini masing-masing itu enjoy kan kelihatannya. Nah, mereka senang sebenarnya, nggak capek ya karena tidak memberatkan dan selalu kita pantau, ada yang memantau. Di sini ada dokternya ya. Juga kalau posisinya tidur, nah bisa ditaruh di atas tempat tidur ya.
Kurang lebih dilakukan 15, awalnya 15 menit, nanti lama-lama ditingkatkan 30 menit. Kalau sudah sanggup 30 menit, ya berarti sudah melakukan aktivitas fisik dalam dengan preskripsi yang cukup. Nah, kalau ini yang latihan beban bisa juga dilakukan. Nah, ya, ini menggunakan beban. Bisa ada 1, 2 kilo, 3 kilo. Nanti kita lakukan pengukuran dari awal secara bertahap, dinaikkan bebannya. Nah, ini dilakukan repetisi 8-10 kali setiap gerakan. Ya, ini juga dalam posisi duduk. Nah, bisa juga dilakukan seperti ini. Ya, karena ini kalau pasien HD banyak akses ya di atas, biasanya kita fokus juga bisa pada bagian bawah. Walaupun pada dasarnya untuk latihan fisik ekstremitas atas tuh itu masih bisa dilakukan. Apalagi pada pasien dengan menggunakan CDL seperti ini kan tangannya bebas ya. Ini juga latihan tangan bisa dilakukan. Ya, senang pasiennya sebenarnya kan, nggak ngerasa capek, bahkan bisa mengurangi rasa bosan. Nah, ini adalah bagaimana program latihan untuk latihan fisik pasien HD intradialitik. Ya, tadi sama, bisa aerobik, bisa latihan beban, bisa fleksibilitas dan keseimbangan. Ya, kalau aerobik untuk pasien HD yang melakukan HD khusus dilakukan dalam 2 jam pertama, ya bisa 2 kali atau 3 kali seminggu. Jadi dikatakan 2 jam pertama ini lebih ringan atau lebih tidak berisiko menyebabkan gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung dan pernafasan. Ya, kalau dilihat targetnya bisa menggunakan heart rate atau denyut nadi maksimum yaitu sampai 70% atau RPE sedang selama 30 sampai 40 menit. RPE sedang itu tadi 11 sampai 14 atau 15 ya. Bisa menggunakan ergometer cycle tadi yang sepeda di kayu seperti tadi. Nah, kita harus pantau bagaimana tekanan darah, bagaimana denyut jantung, RPE dan juga keluhan yang dirasakan. Itu harus dipantau dan dalam pengawasan. Kemudian latihan beban bisa nggak? Ya, dilakukan 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu, 1 atau 2 set gerakan seperti tadi ya. Bisa 12 sampai 15 kali repetisi. Awalnya mungkin bisa diawali dengan 8 sampai 10, kalau sudah bisa kuat sampai 15 ya. Ada yang menggunakan alat itu teraben. Kalau tadi namanya manset beban atau ankle weight itu kan untuk kaki ya, untuk dililitkan di kaki, itu ada bebannya 1 sampai 2 kg. Ini ada dumbbell juga bisa digunakan untuk ekstremitas atas ya. Bisa latihan beban ini dilakukan pada lengan yang tidak ada siminonya ataupun bisa juga kedua lengan kalau menggunakan CDL dan juga bisa dilakukan pada tungkai bawah ya. Kalau fleksibilitas ini dilakukan bisa tiap hari karena kan nggak mesti saat HD ya. Kalau misalnya saat HD bisa dilakukan sebelum pasien melakukan puncture atau penusukan ya. Bisa tahan peregangan 20-30 detik ya, rutin selama 10 menit. Jadi kalau masih ada waktu ya peregangan sebelum dilakukan puncture atau penusukan. Yang terakhir latihan keseimbangan ya. Ini bisa sesering mungkin setiap hari ya, apalagi pada pasien-pasien yang berisiko jatuh supaya kita melakukan latihan ini mengurangi kemungkinan jatuh dan lebih stabil badannya. Ya, jadi yang utama latihan aerobik dan latihan beban ini bisa dikombinasi, bukan hanya salah satu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik biasanya bisa kita kombinasi. Nah, kenapa kita harus melakukan latihan fisik? Apakah ada manfaatnya? Nah, ternyata berbagai penelitian ini mengungkapkan bahwa latihan fisik bagi pasien HD ini manfaatnya banyak. Yang pertama meningkatkan kekuatan otot ekstremitas karena kan dilatih ya. Penelitian saya waktu kami di RSCM waktu beberapa tahun lalu juga mendapatkan bahwa setelah dilatih baik aerobik maupun kombinasi karena fokus pada otot bagian bawah ternyata kekuatannya meningkat setelah 3 bulan latihan. Ya, bayangkan kalau latihan ini dilakukan diperpanjang ya selama HD ya, itu pasti kekuatan ototnya akan lebih baik. Dengan kekuatan yang baik, risiko jatuh, kelelahan ya itu akan lebih ringan dan mungkin tidak akan terjadi. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini juga terbukti pada penelitian tersebut dikatakan bahwa kualitas hidup yang terkait kualitas fisik ya, karena kualitas hidup itu kan ada yang fisik, ada yang mental. Kualitas hidup fisik itu meningkat lebih dan signifikan pada pasien-pasien yang melakukan
aktivitas fisik baik aerobik maupun kombinasi dengan resistance atau beban. Memperbaiki anemia, pada penelitian lain juga dikatakan demikian, karena mungkin perangsangan terhadap pembentukan sel darah merah baik, kemudian nafsu makan menjadi meningkat, karena latihan kan capek ya, kemudian makannya banyak, jadi bisa mengkoreksi anemia karena defisiensi nutrisi ya. Kemudian mengurangi hiperlipidemia dan inflamasi kronik, karena dia menggunakan otot-otot, otomatis proses inflamasi akan lebih ringan dan penggunaan lemak untuk aktivitas itu akan lebih banyak sehingga bisa mengurangi hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Mengontrol tekanan darah tentu saja bisa, karena kita pantau nih tekanan darah selama 3 bulan ternyata tidak ada yang jadi tekanan darahnya meningkat, itu nggak ada. Alhamdulillah aman, semuanya dilakukan aktivitas fisik seperti yang tadi digambarkan ya. Kemudian mengurangi kekakuan pembuluh darah itu juga bisa terjadi dan mempercepat pembuangan urea dan fosfat. Nah, ini sangat penting ya. Jadi membantu proses hemodialisis itu sendiri karena tujuannya membersihkan darah dengan aktivitas fisik, darahnya akan terasa akan lebih banyak pembuangan urea dan fosfatnya. Tapi tentu saja kita harus perhatikan, ada juga risikonya ya. Jadi nggak sembarangan karena semangat nih ya, apapun dilakukan ya kita paksa, tidak bisa. Jadi harus kita paham bahwa ada risiko terjadinya berbagai hal ini ya. Misalnya satu ada cedera muskuloskeletal, yang kedua ada komplikasi kardiovaskular. Nah, bagaimana menguranginya? Memang kalau latihannya berat ya atau dalam bahasa Inggrisnya vigorous ya, ini risikonya tinggi, tapi bisa kita kurangi risikonya ya sampai aman ya dengan latihannya harus dilakukan secara teratur, bertahap ya, jangan langsung latihannya berat dan berintensitas sedang aja, nggak usah intensitas tinggi. Yang penting kita lakukan secara teratur dan juga bertahap untuk intensitasnya. Nah, cedera muskuloskeletal kenapa sih bisa terjadi? Ya, ini terjadi karena adanya risiko akibat hiperparatiroidisme atau gangguan tulang, ya. Sehingga ada nih risiko fraktur dan ruptur tendon pada pasien-pasien CKD atau pasien PGK. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa latihan bertahap, gradual, sampai mencapai target level itu disarankan demikian. Untuk risiko kardiovaskular ini macam-macam bentuknya, ada yang aritmia, disritmia ya, meninggal mendadak, tapi alhamdulillah sih jarang ya, tidak, karena kita lakukan dengan pemantauan. Tapi bisa terjadi kalau aktivitasnya terlalu berlebihan ya, atau memang sudah ada penyakit jantung koroner namun tidak terdeteksi ya. Jadi pada awalnya kita harus sampaikan atau kita nilai risiko aktivitas fisik. Nah, gimana tapi supaya aman aktivitasnya? Nah, ini kiat-kiatnya. Pertama, tentu saja konsultasi dahulu dengan dokter ya. Kalau bisa ukur kadar gula sebelum, selama, dan setelah latihan bagi penderita diabetes. Karena kalau latihan ini bisa juga mencetuskan turunnya gula darah atau hipoglikemia. Ya, jangan lupa pemanasan atau warming up dan cooling down atau pendinginan untuk mencegah cedera muskuloskeletal. Pastikan dalam kondisi bebas nyeri dada ya. Tekanan darah harus terkontrol dan tidak ada penumpukan cairan tubuh atau sudah mencapai berat kering ya. Jadi kalau masih banyak bengkak ya, kemudian cairan di paru, kemudian masih ada asites gitu ya, atau cairan di dalam perut. Nah, ini sebaiknya konsultasi terlebih dahulu latihan seperti apa yang bisa dilakukan karena cukup berisiko. Nah, kalau misalnya Anda adalah pasien dengan kista ginjal atau pasca transplant, maka hindari latihan yang high impact ya. High impact itu intensitas tinggi ya untuk menghindari cedera pada ginjal. Jadi terutama di daerah daerah perut atau daerah pinggang ya. Nah, ini perhatian khusus nih bagi pasien HD. Nah, kalau pasien HD, kalau ada akses simino ya atau fistula, tidak digunakan untuk latihan beban saat HD ya. Latihan pada simino itu dikhususkan untuk meningkatkan aliran darah saja. Jadi dilakukan bukan saat HD ya. Kemudian lakukan latihan pada 2 jam pertama untuk menjaga kestabilan hemodinamik ya. Kemudian pantau tekanan darah
selama dan setelah latihan. Jadi tekanan darah ini penting karena ini yang akan merespon pertama kali kalau kita tidak kuat atau ada terjadi sesuatu komplikasi selama latihan. Dan jangan lupa melakukan pendinginan yang cukup untuk mencegah episode hipotensi. Jadi jangan langsung diam ya, kalau habis olahraga, habis berlatihan fisik harus lakukan cooling down ya, berupa latihan stretching, bisa dilakukan juga gerakan yang ringan. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau terjadi hal-hal ini, sebaiknya latihan ditunda dulu ya. Misalnya ada kelainan elektrolit atau hipo dan hiperkalemia, atau adanya perubahan EKG yang baru terjadi, misalnya tiba-tiba denyut jantungnya pelan, denyut jantungnya cepat, atau tidak teratur. Nah, ini jangan dulu olahraga ya. Kemudian adanya kenaikan berat badan interdialitik lebih dari 4 kilo. Kemarin pulang dengan berat badan misalnya 56, sekarang pas mau HD naiknya sampai 60, nah artinya kan berat badannya naik, interdialitiknya 4 kilo. Nah, itu artinya terlalu banyak cairan. Kita khawatirkan masih banyak penumpukan cairan sehingga disarankan tidak melakukan atau aktivitas latihan fisik terlebih dahulu. Kalau ada tanda-tanda edem paru ya, sesak, kemudian batuk ya, bengkak, nah ini harus juga ditangani terlebih dahulu. Jangan melakukan latihan fisik yang terstruktur ya. Nah, latihan fisik terstruktur ini sama seperti tadi, ini sepertinya rangkumannya bahwa latihan ini bisa mencakup aerobik ya, resistance, fleksibilitas, dan juga keseimbangan ya. 3 metode yang bisa dilakukan nih sebagai pilihannya. Yang pertama, apakah program latihan ini tersupervisi di pusat rehabilitasi atau di pusat olahraga atau di rumah sakit ya, di pusat rehabilitasi medik. Apakah program dilakukan di rumah ya dengan pemantauan juga, dan apakah dilakukan saat HD atau intradialitik. Nah, program-program ini yang diusahakan bisa dilakukan menjadi pilihan bagi unit-unit HD ataupun rumah sakit untuk meningkatkan aktivitas fisik pada pasien HD. Ya, dan jangan lupa untuk mengaplikasikan prinsip FIT ya, frekuensi, intensity, time, dan type ya. Nah, ini coba dulu sedikit demi sedikit ya, even a little is good lah. Jadi jangan langsung mau target terlalu tinggi ya, mulailah dari pelan-pelan terlebih dahulu ya. Jadi mulai gerak aja dulu. Nanti kalau sudah nyaman ya, itu bisa dinaikkan. Nah, mungkin ini kesimpulannya ya dari pembahasan kita atau presentasi saya, bahwa aktivitas fisik dan latihan fisik memiliki banyak manfaat ya terhadap kekuatan otot, kestabilan jantung dan pernapasan, serta kualitas hidup pada pasien penyakit ginjal kronik. Dan penerapan aktivitas fisik ini harus menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Lakukan secara bertahap, baik dalam intensitas maupun durasinya. Ya, lakukan kombinasi aerobik dan resisten dalam program latihan, dan kita harus menerapkan prinsip FIT dan naikkan intensitas dan durasi waktu secara bertahap. Saya rasa itu presentasi dari saya ya, mudah-mudahan bisa membuka wawasan, membuka suatu ide-ide baru di mana bisa melakukan aktivitas fisik, bahkan latihan fisik ya, yang lebih untuk pasien-pasien HD maupun pasien penyakit ginjal kronik pada umumnya. Demikian, saya izin untuk stop share slide ya. Wah, Dok, ternyata sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya, dan juga karena ini via Zoom conference, mungkin nanti kita akan bisa bertanya jawab langsung ya, Dok. Kita akan kasih kesempatan kepada 3 orang, dan ini pesertanya seluruh Indonesia nih, Dok. Udah dari Medan hadir, dari mana-mana saja ya, Dok ya. Oke, kalau gitu untuk tahap pertama ini kita akan kasih kesempatan kepada 3 orang untuk bisa bertanya jawab langsung. Tadi sudah ada raise hand Pak Hartono ya, untuk bisa bertanya jawab langsung. Jadi mohon dibuka kameranya, dibuka ini, dan jangan lupa sebutkan nama, pasien HD dari rumah sakit mana, dan sudah berapa lama menjalani HD ya. Silakan untuk kesempatan pertama Pak Hartono, silakan. Oh, sudah ada. Baik, ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Dr. Vidya. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mohon maaf ini saya di perjalanan, Dok. Tadi ini berhenti sebentar. Saya Hartono, AD di Rumah Sakit
Sakit Hermina Jogja sudah hampir 4 tahun, 3,8 bulan, ya, hampir 4 tahun. Yang saya tanyakan, saya selama ini di akhir-akhir ini ketika olahraga, saya olahraga sepeda statis di rumah. Itu 45 menit sampai 1 jam itu tidak bisa berkeringat, Dok. Tidak ada keringatnya. Kemudian saya coba jam 8 itu saya keluar jalan-jalan itu, kemudian pakai jaket plastik itu juga tidak bisa berkeringat, sulit sekali berkeringat. Itu kira-kira bagaimana solusinya, Dok? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika proses HD itu tadi kan ada gerakan-gerakan. Nah, seberapa boleh kita melakukan gerakan selama dalam proses HD? Karena biasanya kalau gerakan tangan kiri yang ada afisannya itu biasanya mesinnya teriak-teriak kalau kegeser, kegerak misalnya. Nah, itu kira-kira bagaimana yang gerakan yang paling mudah? Nah, biasanya saya itu di pinggir bed, kemudian kaki saya ongklang-ongklang itu, yang saya gerakkan kakinya, bukan tangannya. Itu bagaimana kira-kira? Yang terbaik yang seperti apa gitu, Dok? Itu saja, terima kasih, Dok. Terima kasih, Oke, terima kasih Pak Hartono. Hati-hati di jalan ya, Pak, sambil gerakan. Oke, bisa langsung dijawab saja, Dokter Vidya. Oke, silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Hartono. Pertanyaannya baik sekali. Ini apa terdengar ya? Suara saya putus-putus tidak? Enggak, terdengar, Dok. Oke, ya. Jadi yang pertama mengenai kenapa udah olahraga 45 menit sepeda statik ya Pak ya? Ya, sepeda statis tadi Bu, Dok. Gitu ya. Ya. Jadi yang kita harapkan, jadi mohon ini aja settingnya itu kita olahraga bukan mencari pengeluaran keringat Pak. Ya, jadi kita untuk mencari kebugaran. Kalau Bapak sepeda statis berarti yang targetnya adalah kesehatan pernapasan dan jantung. Ya, bukan targetnya adalah berapa banyak keringat yang keluar. Ya, yang mempengaruhi ya, pertama ya kelenjar keringatnya masih aktif tidak, kemudian cairan tubuhnya gimana ya. Jadi bukan itu patokannya apakah olahraga Bapak sudah baik atau belum. Yang Bapak perlu hitung justru yang pertama denyut jantungnya, denyut nadi ya. Bapak bisa hitung denyut nadi di tangan sini, atau juga bisa menggunakan jam yang ada aplikasi denyut jantungnya, itu juga bisa. Ya, itu ada targetnya tersesuai dengan usia Bapak. Ya, ada perhitungannya. Misalnya usianya Bapak 60 tahun, nah kita hitung 220 dikurangi 60 ya, kemudian dikali mulai dari 60% targetnya. Jadi ada target heart rate, target denyut jantung ya. Yang kedua adalah tadi tuh skala Borg ya. Jadi kalau Bapak udah merasa terengah-engah ya, nafasnya naik, jantungnya juga debar-debar, itu artinya sudah level tingkat kesulitannya sudah makin naik, sehingga harus dijaga jangan sampai terlalu berat ya. Kita targetnya sedang aja ya. Jadi bukan keringat menjadi patokan, tapi Bapak olahraga teratur sesuai kapasitas denyut jantung dan juga kekuatan dari persepsi berat tidaknya olahraga tersebut menurut Bapak. Gitu, jadi nggak masalah Pak, keringatnya nggak usah dipaksa-paksa keringat keluar. Toh nanti saat cuci darah yang kita targetkan itu kan tetap saja kenaikan berat badannya ya, dari kandungan penumpukan cairannya ya. Jadi nggak usah nunggu keringat keluar kalau olahraga, karena memang banyak faktor, nggak semua orang gampang keringetan. Ya, mungkin Bapak yang jenis keringatnya tidak terlalu banyak, gitu. Itu Dok. Jelas tadi kan 45 menit. 45 menit itu saya tidak terengah-engah, tidak gimana. Bisa saya lakukan sampai 1 jam. Nggak apa-apa. Jadi menaikkan itu bisa dari durasinya, bisa dari intensitasnya. Salah satu dulu, kalau 45 menit belum terasa terengah-engah, belum capek, denyut jantung masih aman, bisa naikkan dulu durasinya 1 jam. Nah, kalau misalnya sudah 1 jam durasinya masih oke, Bapak naikkan intensitasnya.
kalau Bapak sepeda statis kan ada target bebannya misalnya. Iya, Naikkan sedikit iya. demi sedikit, jangan langsung tinggi ya. Semakin tinggi, mulai lagi dari 45 menit, jangan langsung 1 jam. Jadi harus bertahap untuk menaikkan intensitas dan durasinya ya. Jadi jangan cari keringat Pak ya, cari denyut jantungnya ya Pak ya. Iya. Terima kasih Dok. Oke. Iya, pertanyaan kedua Dok, katanya apa yang paling aman mudah dilakukan pada saat HD gerakan? Iya. Tergantung aksesnya. Pasien HD itu sebagian besar kan pakai Simino. Nah, lengan yang ada Simino tidak bisa dilakukan untuk aktivitas beban. Jadi kalau Bapak mau barbel, mau ada angkat berat, tangan yang tidak ada Siminonya dan kaki ekstremitas bawah. Tadi saya kasih contoh menggunakan ankle weight. Ada itu Pak dijual-jual, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo sampai 4 kilo. Itu biasanya dilingkarkan di kaki beban itu. Nah, bisa Bapak di samping tempat tidur digerakkan repetisi ya 8 sampai 10 kali ya. Nanti kalau udah bagus dinaikkan sampai 15 kali. Jadi kakinya Pak yang dipakai untuk olahraga sama tangan yang tidak ada Siminonya. Ya. Kalau pakai CDL biasanya saya kaki saya biasanya omplang-omplang kalau bahasa Jawa itu Dok. Bapak duduk atau tiduran HD-nya? Duduk atau berbaring? Tiduran, tapi kalau pas olahraga saya akan turun, duduk. Duduk kaki di bawah, di samping tempat duduk. Tidur, ya boleh selama posisinya nyaman ya Pak, jangan sampai tidak nyaman. Kemudian dilakukan 2 jam pertama saat HD, ya. Oh gitu. Jangan pas sudah lewat 2 jam biasanya kondisi jantung itu sudah mulai ada penarikan sudah banyak, biasanya nggak stabil. Di awal-awal aja, ya. Oke, ya. Baik, ya, Pak. Baik, terima kasih Dok. Pak Hartono. Terima kasih Budi. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih. Saya tak off kamera ya. Oke, terima kasih Pak Hartono. Oke, selanjutnya ada Pak Delilo. Silakan Pak Delilo. Pak D masih di masih di mute. Iya. Saya bantu. Halo, udah terdengar Dokter? Oke, silakan. Ya, silakan Pak D. Oke. Susilo dari RSU Wonogiri, Dok. Saya pasien HD sudah 12 tahun. Wow. Nah, kebetulan di tangan kiri saya itu ada akses avisan. Nah, saya itu untuk aktivitas fisiknya itu sebenarnya tujuannya itu bukan hanya sekedar untuk olahraga, tapi lebih cenderung untuk maintenance, Dokter. Maintenance Siminonya itu. Jadi biar Siminonya itu lebih istilahnya lebih awet, kemudian alirannya itu juga lancar, kemudian juga lokasi-lokasi di area akses untuk darah keluar masuk itu juga gampang. Nah, itu sampai sekarang itu belum ketemu Dok formulasi yang pas gitu, olahraga yang pas untuk melatih Simino itu seperti apa. Untuk posisi Simino saya di lipatan ini Dok, siku sebelah kiri. Iya, siku bagian atas itu. Dan kalau untuk aktivitas olahraga yang lain saya ini Dok sudah merasa cukup dengan aktivitas rumah tangga ya, nyapu, ngepel gitu sehari 2 kali pagi sore itu udah merasa nyaman. Ya, saya rasa itu aja Dokter. Terima kasih. Ya, Pak, siapa mohon maaf Pak namanya Delilo. Pak Delilo. Ya. Iya, selamat pagi Pak, salam kenal. Iya, jadi tujuan berolahraga itu memang untuk kebugaran fisik ya secara keseluruhan, ataupun bisa juga melatih otot-otot tertentu ya, dan juga memelihara atau maintain otot dan kebugaran tersebut. Kalau yang Pak Delilo ini maksudkan untuk aliran, untuk menjaga akses ya, itu mungkin berbeda lagi. Jadi latihannya itu tujuannya adalah untuk menjaga akses tetap baik ya, akses tetap lancar. Biasanya kita menggunakan latihan hand grip
atau genggam tangan ya. Pak Ade bisa menggunakan ada alat yang namanya hand grip kayak seperti tang ya. Itu bagus. Jadi seperti tang bisa di-set untuk tingkat bebannya sesuai dengan kemampuan masing-masing orang ya. Alatnya juga dijual di umum kok ya, atau seperti tang itu bagus untuk merangsang atau meningkatkan aliran darah di sekitar daerah avesan atau fistula. Kemudian bisa juga menggunakan bola ya, bola yang memang cukup kenyal tapi tidak terlalu lembek ya. Jadi bisa juga kalau tergantung ya jenisnya, tapi yang bisa terukur bebannya itu seperti tadi tuh Pak, yang modelnya seperti tang. Hand grip namanya, untuk hand grip ya, hand itu tangan, grip itu genggaman ya, tangan genggaman. Cuma kalau boleh saya sarankan, udah bagus Pak Dilo, ini aktivitas fisiknya udah baik ya, jadi nggak mager ya, setiap hari aktivitas fisik di rumah ya, mengerjakan ini itu udah bagus, itu namanya aktivitas fisik yang baik ya. Cuma akan lebih baik lagi jika aktivitasnya sehingga hasilnya lebih baik gitu ya. Jadi jantungnya lebih stabil, pernafasannya lebih stabil, bahkan otot-ototnya bisa lebih kuat dan Pak Derilo ini tidak gampang jatuh atau sempoyongan. Masalah keseimbangan karena masalah air ditarik masuk, ditarik lagi, pas HD ini mengganggu seimbang. Jadi namanya timbangan itu jangan disepelekan, penting ya. Jadi kalau memang di rumah sakit Pak Derilo ada mungkin fisioterapi ya, itu bisa latihan itu untuk latihan keseimbangan dan juga latihan fisik yang terstruktur. Cuma memang sayangnya nih Bu Dea bahwa latihan fisik terstruktur di unit hemodialisis ya, kayaknya saya belum pernah lihat loh Dok, saya suka kunjungan kalau kan di Lugri itu sudah bukan. Jadi setiap nggak pernah ada memang. Jadi ini menjadi tantangan kita nih. Tantangan kita. Kalau kita ke luar negeri itu udah otomatis pasien HD itu dikasih band, dikasih pita tali yang warna-warni, ada kuning, ada hijau, ada itu latihan kakinya diangkat pakai karet. Ada yang mengawasi, biasanya dokter rehabilitasi medik atau fisioterapi. Nah, bisa juga ada yang menggunakan ergo cycle, itu sudah disediakan. Jadi memang bergantian mereka melakukan aktivitas fisik. Yang paling gampang itu melakukan pakai karet, bahkan bawa sendiri bisa dari rumah. Jadi selama 10 menit, 30 menit itu latihan untuk peregangan dilakukan selama HD. Itu udah ada kalau di luar negeri. Di kita belum. Nah, itu yang harus kita benar-benar perhatikan ya. Mungkin belum mendapat perhatian ini ya. Nanti mungkin insya Allah bisa. Jadi dari pasien-pasiennya dulu ya Dok ya. Jadi setelah mendapatkan informasi ini, memulai dari diri sendiri dulu ya Dok ya, untuk seperti itu. Oke Pak Ade, apakah sudah terjawab? Lagi Dok, untuk pakai hand grip tadi itu udah tergantung posisi afisannya ya Dok ya. Kayak misalnya saya kan di lipatan siku itu tetap bisa dipakai Dok ya itu ya. Nah, ya karena gerakannya memang satu-satunya di ujung tangan ini Pak ya. Jadi itu juga akan sampai ke otot bahu ya. Jadi gerakan ini kan menggunakan otot-otot sampai otot bahu ya. Otomatis pembuluh darahnya juga akan lebih terkena di daerah lengan yang kena avesan sampai ke bahu. Ya. Oke Dokter, terima kasih. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Bapak. Oke, sudah jelas ya Pak Ade. Oke, selanjutnya ya sama-sama. Oke, selanjutnya ada Ibu Evi Sofiati. Halo Ibu Evi Sofiati. Boleh dibuka langsung bertanya? Ya. Suaranya belum ada Bu Evi. Suaranya belum terdengar. Ya. Suaranya belum terdengar. Bu Evi, suaranya belum terdengar. Ya, oke, silakan. Ini suami saya itu baru udah hampir setahun ya Dok ya, cuci darah sakit Kota Bogor, RSUD Kota Bogor. Jadi masalahnya gitu Dok, kan biasa kan pasien HD itu hanya tidur ya, katanya ya olahraga ringan, gerakan ringan.
Nah, kalau di rumah emang melakukan seperti biasa gitu, dia membantu cuci, membantu nyapu atau bebenah yang lain ya. Nah, selain itu dia hobi benar bersepeda, Dok. Ya. Terus saya juga sebagai istri sempat takut juga, Dok, ya. Oh, saya sakit, cuci darah, bersepeda. Saya sempat was-was gitu. Nah, seperti apa gitu kita sebagai istri menyikapinya suami yang masih yang cuci darah tapi hobi bersepeda gitu, Dok? Iya. Oke. Baik. Itu saja pertanyaannya ya. Bagaimana cara yang aman ya gitu ya. Oke juga ya. Bersepeda yang aman ya. Soalnya bersepeda kan tangan ya, Dok ya, ada akses ya, Dok ya. Aksesnya apa ya saat ini, Bu Evi? Simino. Aksesnya apisan ya, sebelah kanan apa kiri, Bu? Kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Iya, memang bersepeda ini di luar rumah ya, berarti ya. Ini memang kalau udah hobi ya susah ditinggalkan ini ya. Iya. Jadi memang berisiko sebenarnya. Iya. Ya, jadi untuk bersepeda ini memang aktivitas aerobik ya. Itu untuk tujuannya kesehatan jantung dan pernafasan, kardiopulmoner ya. Baik ini olahraganya, cuma harus ada perhatian khusus terhadap risiko jatuh ya. Kalau misalnya bersepeda santai ya, tidak terlalu intensitas tinggi ya, mungkin dirasa masih aman. Cuma yang kita khawatirkan adalah terjatuh ya. Terjatuh itu bisa takutnya terbentur siminonya ataupun kondisi lain yang lebih parah yang sama-sama kita tidak inginkan. Yang kedua mengenai kemampuan jantung dan pernafasannya. Kalau sudah ada setahun sih harapannya mungkin sudah stabil ya, tidak lagi ada edem paru, tidak sudah tercapai berat badan keringnya. Nah itu sih sebenarnya secara fisik bisa. Cuma lebih amannya mungkin disediakan. Gimana, Bu? Jantung sedikit, Dok. Gimana? Ada jantung bengkak. Oh iya. Oh, jantung bengkak. Pembengkakan jantung. Iya, pembengkakan jantung itu akibat dari mungkin hipertensi yang sudah lama ya, Bu ya. Ya, oleh karena itu lebih aman sebenarnya jika hobi bersepeda menggunakan sepeda statis di rumah ya. Lebih aman sebenarnya, Bu, daripada sepeda di luar rumah yang memang ada risiko macam-macam ya. Apalagi nanti kalau terlalu jarak jauh ya, kondisi tidak seimbang, bisa jatuh, nah itu akan berbahaya. Cuma ya kita harus jaga-jaga aja deh kalau memang masih ingin bersepeda di luar rumah ya. Harusnya memang yang aman harus jangan terlalu jauh, yang kedua, dan aktivitasnya tidak terlalu cepat ya bersepedanya. Sepeda santai aja ya. Cuma kalau untuk olahraga yang benar-benar intensitas baik, teratur, saya sarankan untuk sepeda statis di rumah gitu. Nah, olahraga kan otomatis aus ya, Dok ya? Iya. Jadi takut minumnya kalau ya, takut tetap aturan minumnya harus tetap dijaga ya, harus tetap dijaga. Tidak boleh sampai terlalu haus kemudian minum berlebihan sampai nanti edem paru, datang ke rumah sakit ya. Gitu. Tetap harus dijaga. Oleh karena itu pada pasien HD memang yang ada yang membandingkan latihan fisiknya itu intradialitik atau di luar waktu HD. Jadi memang ada untung ruginya kalau di dalam saat HD mungkin terbatas waktunya, tapi akan lebih aman karena dipantau. Gitu. Kalau di luar HD itu pemantauannya yang agak sulit, namun bisa dilakukan lebih sering. Ya, itu perbedaan dari bagaimana kita Baik, Bu Evi. Jawab ya, Bu Evi. Oke. Ya, oke. Silakan di mute kembali, Bu Evi. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita akan masuk untuk membahas pertanyaan-pertanyaan sudah ditulis teman-teman yang ada di chat ya, Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ida Kustini katanya. Bagaimana pasien HD-nya baru, Dok? Baru 9 bulan katanya, di 4 bulan pertama HD aman. Bulan kelima mengalami sakit kepala luar biasa sehingga mengakibatkan oleng, jalan nggak bisa lurus sempoyongan katanya, Dok. Kemudian kepala berat, apakah saya termasuk kurang olahraga atau olahraga apa yang harus saya lakukan? Apakah hal ini bisa sembuh? Saya juga pengen bisa berjalan normal lagi katanya, Dok. Silakan, Dok. Bisa berjalan normal tanpa sempoyongan katanya, Dok. Dari Ibu Ida Kustini. Iya. Ida ya, Bu Ida Kustini.
Ya, alhamdulillah sudah berjalan 9 bulan ya HD-nya ya. Cuma mungkin keluhan ini harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Ya, apakah terkait dengan HD-nya ataukah terkait dengan masalah lain di luar masalah ginjal, misalnya ada masalah persarafan, neurologi seperti vertigo, ataukah ada kondisi-kondisi komorbid yang belum tertangani dengan baik, misalnya perubahan tekanan darah terlalu drastis saat dan di luar HD, ya itu sering terjadi yang menyebabkan sempoyongan. Kemudian apakah kenaikan berat badannya cukup stabil ya, kurang lebih kenaikan berat badan itu harusnya sekitar 5% dari berat badan kering. Jadi misalnya ibu berat badannya 60, ya kenaikannya tidak boleh lebih dari 3 kilo antar dialisis, 3 kilogram saat antar dialisis. Kalau demikian perlu dicari tahu dulu, itu saran saya harus konsultasi dulu, mungkin perlu dilihat oleh dokter neurologi apakah ada masalah di sistem saraf pusat ya yang membutuhkan tata laksana dulu. Olahraga baru bisa dilakukan kalau kondisi ibu sudah stabil. Artinya mungkin yang cocok untuk Bu Ida ini pertama latihan stretching aja, latihan keseimbangan dan latihan fleksibilitas terlebih dahulu supaya otot-ototnya nggak kaku ya. Kemudian latihan keseimbangan untuk menilai apakah sudah bisa melakukan aktivitas olahraga yang lebih berat ya. Kalau sudah stabil, sudah tidak aman, baru bisa melakukan aktivitas olahraga berupa aerobik maupun olahraga beban gitu ya. Jadi ya harus dilihat dulu nih Bu, pelan-pelan ya, jangan langsung olahraga dulu. Ya kita sama-sama mau Ibu tetap aktif, sama-sama ingin tetap bisa jalan tanpa sempoyongan. Mudah-mudahan Ibu bisa kembali normal lagi. Konsultasi aja dulu dengan dokter Ibu ya. Jadi harus tidak lanjutin dulu ya, semoga terjawab ya. Nah, jadi harus memang cari dulu permasalahannya gitu ya Dok ya. Iya. Bahwa itu masalahnya ada di mana supaya jadi jelas ya Dok ya. Nih Dok, ada pertanyaan nih Dok katanya. Gimana caranya biar bisa mulai olahraga dan bisa rutin? Soalnya males banget rasanya Dok, apalagi kalau nggak ada yang stabil. Mungkin ada teknik Dok, bagaimana cara supaya pasien-pasien HD ini diingetin supaya nggak males? Tadi walaupun dokter udah bilang kegunaannya banyak, tapi mungkin dokter punya teknik berdasarkan pengalaman dokter kemarin penelitian. Silakan Dok. Jadi memang ini masalahnya motivasi ya. Motivasi ini adalah hal pertama yang harus didapatkan sebelum kita berolahraga atau beraktivitas ya. Yang pertama, mulai aja dulu, mau macamnya kayak gimana, senyaman mungkin, nggak usah dipaksa ya. Mulai aja dulu ya, mau jalan sedikit, mau aktivitas olahraga apa, lakukan yang memang menjadi kesenangan kita. Misalnya kita senang misalnya sepeda, ya udah sepeda, lari ya lari. Yang kedua, ajak teman ya. Kalau kita memiliki partner atau memiliki teman ya yang sama-sama berolahraga, beraktivitas, itu kita akan lebih semangat. Mungkin kemarin waktu di ruang HD itu kalau temennya udah dapat sepeda, dia belum dapat sepeda itu suka ngamuk. Jadi kalau mau enaknya bareng-bareng sepedahannya gitu. Jadi sambil ngobrol ya, sambil sepeda bareng itu akan terasa lebih lebih menyenangkan. Ya, jadi kedua teman. Yang ketiga ya memang niatkan ya memang untuk kesehatan ya, bahwa memang ini manfaatnya banyak sekali untuk diri saya sendiri sehingga kita akan lebih termotivasi. Itu sih sebenarnya kalau permasalahan sekarang kan memang kita tidak di lingkungan yang demikian ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau sudah ada program di rumah sakit mungkin itu akan lebih terlaksana ya untuk aktivitas dan latihan fisik saat HD gitu. Saya rasa kemarin pasien-pasien yang mendapatkan latihan, karena kan pasien kita kelompokkan ya, Bude, ada yang latihan, ada yang enggak gitu ya. Jadi yang pasien yang dapat undian tidak latihan itu lebih apa ya, cenderung lebih, kok saya nggak latihan. Nggak dapat gitu ya Dok ya. Ya, mohon maaf karena ini namanya penelitian. Jadi nggak bisa semua ikut ya Dok ya. Kalau nanti kita kan nggak ada perbandingannya. Gitu. Nah nanti mungkin kedepannya baru kita aktifkan programnya, baru semuanya ikut latihan. Kalau memang nyata-nyata ada manfaatnya dan aman gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan di rumah sakit Islam bisa menjadi percontohan ya Dok. Mudah-mudahan doain ya Bu. Halo, ada Dokter Nana di sini loh ya. Siapa tahu bisa jadi percontohan. Oke. Especially on the long flight, yeah. Ini kenapa ya? And then you could go into the lounge and sit down and
eat there and Oke, things kita like kok that. bocor. So Oke, oke. Jadi seperti itu ya dok, bahwa ternyata memang butuh sekali itu. Jadi Pak Leri, motivasi dulu diri sendiri gitu ya, jadi biar contoh. Oke, mungkin gini, tahap pertama. Nanti gini deh, IKCC juga mau mensupport kegiatan dokter video untuk berolahraga. Nanti kan, jadi teman-teman follow dulu juga, tadi kalau Mbak Apro sudah follow Instagramnya Renalmed, Renacare. Nah, kita juga mau mendukung dokter untuk bisa beraktivitas gitu, bagi yang melakukan aktivitas apa nanti hadiahnya apa, follow Instagramnya IKCC, ya ikcc.id ya kan. Nah, kita akan juga lihat siapa yang sudah mulai beraktivitas ya dok ya di tempat hemodialisisnya, boleh foto ya kan, boleh tag di Instagramnya ikcc.id, nanti ada hadiah menanti Anda. Ayo kita seru ya, kita semangatin semuanya ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lagi bacakan kembali dok pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini mungkin tadi mungkin ini terkait ya dok, terkait dengan jantung katanya. Katanya pasien GGK nggak boleh capek-capek. Nah, ini mungkin mitos ya kan dok. Nah, nggak boleh capek-capek. Nah, kalau olahraga bukannya malah capek ya dok. Jantung kan bekerja jadi lebih cepat. Nah, ini mungkin mitos dok. Jadi supaya pasien PGK juga terbuka wawasannya. Seperti itu. Silakan dok. Ya, memang ini menjadi stigma ya. Kalau kita udah dibilang sakit ginjal, nah langsung lemes tuh ya. Bukan cuma ototnya lemes, perasaannya juga lemes ya. Jadi itu lebih terkait kepada kurangnya motivasi. Jadi langsung merasa dirinya itu lemah. Nah itu kan persepsi. Nah kita harus lihat dulu apakah benar-benar tubuh kita ini tidak mampu atau itu hanya persepsi kita saja. Kalau misalnya kita anggap kita konsultasi dong ke dokter ya, bagaimana kondisi secara objektif kesehatan saya, apakah masih bisa melakukan aktivitas yang seperti olahraga sampai intensitas sedang gitu ya. Yang kita sarankan memang untuk pasien PGK ini intensitasnya sedang, ringan sampai sedang ya. Di awal ringan kemudian bisa dinaikkan sampai ke sedang. Bukan olahraga yang berat. Ya, olahraga berat kayak main bola, ya tanding bola, tanding basket, ya, kemudian olahraga perlombaan sepeda balap gitu, tidak yang seperti itu, ya, lebih kepada olahraga yang dengan intensitas ringan sampai sedang. Oleh karena itu tadi dalam presentasi kita sudah sampaikan ada patokannya. Yang pertama denyut jantung, ya, pertama denyut jantung, yang kedua adalah RPA atau rating of perceived RPA itu tadi skala Borg ya. Skala Borg itu bisa digunakan untuk menilai kita tuh capek apa enggak ya. Itu cukup dengan gambar ya, tanda dan scoring. Kalau memang sudah di angka 15 ya itu artinya sudah cukup berat aktivitasnya dan dipertahankan sampai situ atau dikurangi untuk intensitasnya. Jadi jangan sampai intensitas berat. Istilah capek itu kan memang harus ada patokannya ya, harus apakah memang benar denyut jantung kita itu lebih melebihi dari denyut jantung maksimal ya, apakah kapasitas fisik kita itu tidak mampu. Oleh karena itu penilaian untuk pasien HD terutama yang melakukan aktivitas atau latihan fisik itu memang harus dalam pemantauan ya, yang dipantau itu tekanan darah, denyut jantung ya, keluhannya apa, sama RPA tadi, skala Borg-nya tadi ya. Jadi semuanya harus terpantau. Itu yang namanya olahraga. Ya, jadi persepsi jangan capek ya, kita harus aktif, tetap aktif karena makin studi sudah membuktikan yang nggak aktif itu lebih jelek ke depannya prognosisnya. Orang-orang yang aktif itu lebih survive, lebih panjang usianya kalau dilihat dari penelitian tersebut dan lebih terhindar dari penyakit-penyakit komorbid kardiovaskular atau penyakit jantung justru ya. Jadi jantung itu harus dilatih sesuai kapasitasnya ya, bukan artinya tidak bergerak sama sekali gitu. Oke, dok. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dok mengenai olahraga renang dan golf katanya tadi Pak Ramsi. Saya bisa nggak main golf katanya dok kalau udah sakit ya ginjal, dan mungkin berenang juga tadi ada yang nanya dok. Kalau berenang itu berapa lama atau apa? Silakan dok untuk berenang dan golf. Dua-duanya sih merupakan aktivitas aerobik ya. Kalau golf kan lebih banyak berjalan ya, kemudian fokus pada aktivitas yang nggak terlalu berat ya, mengayuh pas mengayuh gini dok, ya. Takut kena ini ya, mungkin cedera muskuloskeletal atau terutama kepada akses itu salah satu perhatian. Jadi mungkin aktivitas
mengayuh stick golfnya itu juga harus diperhatikan, hati-hati. Ya boleh sih, sama kita aware gitu, jangan lupa kalau ada akses gitu aja. Tapi boleh dilakukan selama bisa menjaga keamanan dari cedera. Kalau berenang apalagi, berenang itu aerobik ya. Berenang itu sebenarnya bisa sangat baik melatih kemampuan jantung dan pernafasan. Cuma ya karena itu olahraga yang memang yang membutuhkan skill juga gitu. Kalau memang bisa ya nggak apa-apa, aman-aman aja gitu, nggak masalah. Mungkin lebih enak berenang daripada lari ya untuk pasien HD karena kan haus ya kalau lari gitu ya. Tapi berenang selama airnya nggak diminum ya. Jadi nggak capek gitu ya dok. Meskipun berenang juga capek ya dok, haus juga. Juga sebenarnya. Ya. Jadi itu tadi patokan targetnya adalah heart rate aja yang gampang mungkin ya. Denyut jantungnya harus dihitung. Ada targetnya sesuai dengan usia. Gitu. Jadi boleh ya. Jadi golf dan berenang tetap bisa dilakukan selama itu tentu tetap diperhatikan hal-hal yang tidak mengganggu untuk akses siminonya ya dok ya, seperti itu ya. Oke dok, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apakah latihan fisik tersebut boleh dilakukan setelah proses HD katanya? Karena problem yang saya alami, kondisi tubuh setelah HD recovery-nya lama katanya, sehingga sering keseimbangan tubuh terganggu katanya. Kemudian latihan fisik apa nih dok? Dok, latihan fisik yang seperti apa kali ya dok yang bisa dilakukan gitu supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, bolehkah penilaian boleh tidaknya exercise dinilai? Silakan. Ya. Jadi memang yang disarankan pada pasien HD untuk latihan intradialitik ya saat HD itu dilakukan 2 jam pertama. 2 jam pertama saat proses HD dimulai ya. Ini kalau yang saat HD ya, Bude. Jadi kalau misalnya 2 jam itu kenapa? Karena dinilai kondisi badan masih stabil ya, belum ada penarikan cairan terlalu banyak sehingga kondisi jantung juga lebih aman untuk melakukan aktivitas latihan fisik. Namun kalau lebih dari 2 jam apalagi saat akhir-akhir biasanya tuh sudah ada dinamika tekanan darah yang naik turun, jantung juga harus mengkondisikan dengan penarikan cairan yang sudah cukup banyak sehingga akan dikhawatirkan terjadi komplikasi kardiovaskular berupa misalnya denyut jantungnya melemah atau justru takikardi lebih cepat ya, tekanan darah turun. Nah, itu dikhawatirkan akan terjadi kalau dilakukan pada fase jam-jam akhir saat mau selesai HD. Nah, kalau di luar HD sebaiknya kapan? Nah, sebaiknya dilakukan saat kondisi badan sudah stabil ya. Umumnya besokannya, Bude. Pasien kalau habis HD biasanya masih kelingan, masih ada keluhan, istirahat aja dulu ya. Relax dulu toh saat HD harusnya sih idealnya sudah latihan kan di rumah istirahat setelah HD baru besoknya ya kalau kondisi sudah enak, sudah stabil gerak lagi gitu ya, latihan di rumah seperti apa sama prinsipnya, latihan aerobik boleh, kondisi beban boleh ya, jalan pagi boleh, kalau masih bisa naikkan tadi kayak bapak yang pertama tadi siapa? Naikkan 30 menit masih kurang, 45 menit kurang, iya. Boleh dinaikkan satu-satu, intensitasnya dulu naikkan, durasinya baru belakangan boleh. Kebalikannya boleh, durasinya dulu dilamain dulu, tapi intensitasnya tetap boleh juga. Gitu. Variatif selama kita bisa pantau keamanan kardiovaskular dan juga menghindari cedera yang bisa timbul. Gitu. Jadi olahraganya boleh dilakukan besokannya boleh atau saat 2 jam pertama sebelum kondisi tubuh pertama saat proses HD. Ya, nah kalau udah di luar HD, misalnya di rumah ya, misalnya 1 hari sebelum HD itu juga kondisi biasanya harus dilihat-lihat dulu, Bude. Apakah memang masih cukup stabil, apakah tidak ada penumpukan cairan yang berlebih. Karena kalau ada sudah bengkak, sudah ngap-ngapan ya, jangan olahraga dong ya, istirahat dulu. Iya. Itu artinya masih belum bisa jaga asupan minumnya ya. Jadi harus benar-benar dilihat kondisi orang per orang gitu. Gak bisa secara generalis ya dok, dilihat kondisi per pasien ya gitu ya dok. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok, katanya bisa dibacain dong katanya. Ini lagi hobi yoga nampaknya nih. Mbak Nika nih sebelumnya aktif dok gitu ya kan, suka jalan-jalan traveling. Sekarang kayaknya lagi aktif yoga nih saya lihat gitu ya kan. Nah katanya kalau yoga perlu berapa lama ya dok? Katanya saya 30 menit aja udah gobios katanya, udah capek. Nah, silakan dok. Ya, jadi ya yoga itu bagus karena bisa melatih
keseimbangan, ya, melatih kekuatan juga sebenarnya itu yoga ya, luar biasa. Jadi kalau memang latihan yoga 30 menit itu cukup berat loh sebenarnya, ya. Mungkin mulai di 15 menit kalau memang sanggup, baru 30 menit ya. Yang penting apa? Teratur. Ya, kalau cuma sekali-kali, seminggu sekali mungkin kurang ya. Yang penting adalah teratur. Disarankan kalau latihan seperti ini ya di atas 3 kali seminggu lah. Ya, bagus 5 kali. Cuma mungkin kalau terlalu sering karena ada waktu HD ya, 3 kali di saat di rumah ya yoga 30 menit itu bagus banget. Ya, boleh ya. Itu butuh perlu dicontoh itu dengan yang lain ya. Ya. Bukan ya. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Tripuji. Suaminya yang HD dok, katanya 5 tahun, sekarang kondisinya kalau duduk pinggangnya sakit, lutut sakit untuk berdiri, dan sekarang hanya berbaring saja di kasur, katanya. Kenapa ya dok? Dan kontrol kemana untuk mengatasinya? Silakan dok, mungkin juga bisa dikasih tips gitu dok, bagaimana untuk seperti ini. Iya. Jadi untuk kasus seperti ini ya memang nggak jarang juga, ada juga banyak juga pasien-pasien kita yang mengalami keterbatasan gerak ya. Kenapa? Yang pertama mungkin memang sudah ada masalah sendi sebelumnya ya sebagai komorbid. Yang kedua penyakit ginjal sendiri itu kan juga ada komplikasi terhadap ke tulang ya yang kita sebut mineral and bone disease ya. Mungkin kondisi tulangnya juga terpengaruh akibat penyakit ginjal yang sudah lama. Itu juga ada risiko fraktur ya, risiko patah itu lebih tinggi dibandingkan yang pasien-pasien tidak HD. Kemudian yang ketiga yang masalah usia. Biasanya masalah usia juga menimbulkan faktor-faktor atau menimbulkan komplikasi yang bisa menyebabkan gangguan dari sendi ya seperti osteoartritis, pengapuran gitu ya atau osteoporosis justru. Nah, kondisi-kondisi ini memang terbatas untuk latihan fisik, bahkan untuk aktivitas sehari-hari juga terbatas. Jadi bisa kita lakukan mungkin aktivitas pasif ya, olahraganya pasif. Artinya kalau kakinya mungkin sakit untuk berjalan jauh, mungkin aktivitas pasifnya bisa ditekuk, digerakkan secara pasif dengan bantuan orang lain ya. Bisa Ibu Tripuji sendiri untuk tekuk kakinya supaya apa? Supaya sendinya itu tidak kaku. Paling tidak jadi dibantu itu, ya dok ya, dibantu olahraga yang dibantu dan ya konsultasi dengan dokter masalahnya apa sebenarnya, apakah memang ada yang bisa dikoreksi diperbaiki ya, baik dengan pemberian obat, biasanya obat nyeri sih yang dikasih, atau ada alat-alat untuk rehabilitasi yang lebih bisa membantu ngurangi nyeri, misalnya korset ya, pakai ankle band ya, misalnya kalau nyeri kakinya. Jadi yang bisa menyanggah tubuh supaya paling tidak bisa bergerak ya. Bergerak itu kan sesuatu yang kalau buat orang ini sangat diinginkan ya. Jadi bergerak itu bisa lebih nyaman tanpa rasa nyeri seperti itu. Ya, jadi olahraga pasif ya, gerakan pasif bisa dilakukan. Mungkin nanti harus ada peran dari dokter rehabilitasi medik di sini ya, supaya bisa mengarahkan gerakan-gerakan yang baik yang sesuai dengan kondisi sendinya yang terkena sakit gitu ya. Oke, jadi memang aja. Semuanya silakan Ibu konsultasikan dulu dengan dokter konsultan ginjal hipertensinya lagi ya dok ya. Kecuali kalau memang Ibu, saya mau berobat ke dokter Vidya aja gitu. Mungkin ini bukan promosi, tapi mungkin ada teman-teman yang nanya kan dok gitu ya. Karena Bude, mungkin bisa dijawab aja ya dok, dokter Vidya praktek di rumah sakit mana dan jam berapa atau hari apa dok jadwalnya. Silakan dok, nggak apa-apa dok. Ya. Baik, boleh ya. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi, bisa datang ke Rumah Sakit Yarsi ya. Rumah Sakit Yarsi adanya di Cempaka Putih. Ya, itu saya praktek hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau Senin, Jumat saya datangnya pagi jam 9 sampai jam 1. Kalau Rabu datangnya sore jamnya gitu ya. Tapi saya juga ada kalau Bapak Ibu di daerah Tangerang dan sekitarnya ke Rumah Sakit Ciputra gitu. Rumah Sakit Ciputra di Citra Raya gitu. Satu lagi sebenarnya saya ada juga praktek di Rumah Sakit Abdul Razak Salemba. Abdul Razak Salemba itu juga dekat dengan daerah situ ya. Jakarta Raya Pusat. Situ ya dok ya. Dulu Rumah Sakit MH Tamrin. Dulu Rumah Sakit MH Tamrin. Ya. Itu juga ada praktek sama Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat ya. Oke. Jadi para sahabat IKCC yang mau berobat langsung dengan dokter Vidya silakan saja mengunjungi
tempat-tempat yang sudah disebutkan oleh dokter tadi. Oke, kemudian kita akan lanjut sebelum saya sudah lagi lihat-lihat jam nih dok. Nggak terasa ya, nggak terasa. Aduh, tanpa terasa loh kita ya kan sudah hampir mau di penghujung. Oke, saya masih ada sedikit kasih kesempatan dulu ya biar nanya-nanya ada pertanyaan lagi nih ya kan. Oke, sebentar. Ada pertanyaan lagi dari ada ya dari Mbak Delinawati nih kata ini ibunya yang menderita penyakit ginjal kronik sudah HD 6 bulan katanya usianya 60 tahun. Katanya sebelum HD nggak sering lupa tapi kenapa setelah HD kok jadi sering lupa katanya dok kayak gitu dan udah ke dokter kontrol ke dokter saraf tapi tidak ada masalah. Solusinya gimana ya dok? Ya, oke silakan dok. Mungkin ini di luar konteks tapi nggak apa-apa ya dok ya. Di luar konteks olahraga silakan. Oke. Usianya berapa ya ibunya 60 tahun, 60 tahun dok. 60 tahun. Belum terlalu tua juga ya, masih lumayan ya usianya lebih. Sebenarnya masalah ingatan ini ya terkait usia biasanya. Yang kedua memang kalau pasien PGK dengan ureum yang tinggi itu memang ada sedikit banyak mengeluh demikian ya, karena ureum ini kan sifatnya toksik ya, juga ke persarafan juga demikian ya, mungkin ada hubungannya. Saran saya sih ya HD-nya tetap teratur ya, tetap teratur sehingga pembuangan zat-zat toksin uremia itu bisa tertangani dan kondisinya bisa lebih baik. Yang kedua ya harus dilatih yang namanya ingatan ya, sering-sering diajak ngobrol ibunya atau mungkin aktivitas yang memang meningkatkan daya ingat. Nah itu juga sangat penting dilakukan selain proses terapi yang lainnya. Itu aja sih ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Jadi kurang fokus aja mungkin ya. Oke. Wah, ini ada pertanyaan lagi dok, katanya dok gimana apa saat kita nge-gym masih bisa nambah massa otot soalnya berat badan turun drastis katanya dok. Ya, jadi memang perlu dilihat berat badan turun kan yang turun apa? Airnya biasanya ya. Otot itu memang kondisi atau sebagai massa otot dan kekuatan otot pada pasien hemodialisis itu banyak terjadi ya, hampir ya sebagian besar pasien-pasien kita itu mengalami massa otot yang rendah. Namun perlu kita inilah salah satu target atau tujuan aktivitas atau latihan fisik pada pasien HD karena terbukti Bude bahwa pada penelitian di luar negeri pun dikatakan massa otot dan kekuatan ototnya bisa meningkat signifikan pada yang latihan fisiknya teratur ya. Termasuk juga penelitian kami di RSCM 4 tahun yang lalu ya, dengan latihan 3 bulan saja kekuatan otot tungkai bawah itu sudah signifikan lebih baik daripada yang tidak latihan. Ya, tentunya dengan kekuatan yang baik fungsinya nanti juga akan lebih baik gitu ya. Jadi tidak mengurangi kondisi malnutrisi energi juga pada pasien-pasien yang sudah HD. Karena ini menjadi masalah yang cukup berat, kondisi malnutrisi. Jadi dengan asupan yang baik, aktivitas fisik yang baik, tentu massa otot bisa naik kok ya. Jadi bukan artinya gemuk air ya, tapi massa ototnya yang meningkat gitu. Jadi yang kurus-kurus pasien HD terus nanti minum banyak, kerasa ini gemuk, bukan padahal itu gemuknya bukan gemuk otot ya dok ya, seringnya kan terjadi itu adalah yang kita targetkan massa ototnya yang naik ya gitu. Biasanya pasien kalau habis latihan fisik itu lapar Bude, itu yang efek samping yang bagus karena pasien HD ini kita kan asupan proteinnya harus banyak. Ya, lebih dari orang normal karena proses HD itu kan akan membuang protein sedikit banyak sehingga anemia bisa terjadi, malnutrisi terjadi. Kalau latihan fisik otomatis kita lebih lapar. Kalau kita lapar kita makan. Nah, kondisi itu akan berbalik menjadi kondisi perbaikan dari sisi nutrisi. Nah, itu efek yang baik dari latihan fisik terhadap pasien HD. Nutrisinya lebih baik biasanya. Gitu. Lebih baik ya. Ini tadi saya lihat ada pertanyaan kayak dari ini dok, sebentar ya dok, dari Oke. Oh ini ada dok. Selamat pagi dok, saya pasien HD 5 tahun namun ada riwayat jantung. Latihan fisik seperti apa yang aman untuk saya lakukan? Katanya silakan dok.
Jadi panduan baik dari KDIGO, dari panduan dari American Social Sports Medicine ya, itu memang menyarankan kombinasi, latihannya kombinasi aerobik dan latihan beban. Jadi bukan cuma aerobik, tapi latihan beban juga dikombinasi, tujuannya berbeda. Kalau yang aerobik untuk kesehatan jantung dan pernafasan, kalau yang latihan beban untuk kekuatan ototnya. Kalau digabungkan akan jauh lebih baik. Jadi kalaupun memang rata-rata memang pasien HD itu ada masalah jantung ya, karena memang gangguannya kan di pembuluh darah, di jantung ya, terkait darah tinggi ya, itu pasti ada komponen jantung yang terlibat. Dengan beraktivitas fisik justru jantungnya akan terpelihara dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita latih dia secara reguler, secara teratur dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Ya, jadi walaupun ada masalah jantung, tetap nanti kita lakukan aktivitas fisik, namun dengan pemantauan ke arah sana. Misalnya tekanan darahnya dipantau, denyut jantungnya dipantau, ya. Kemudian adakah keluhan nyeri dada atau tidak, itu akan kita tanyakan atau kita pantau secara berkala selama latihan fisik selama 30 menit minimal. Kalau dilakukan teratur, insya Allah sih aman. Pasien-pasien yang kemarin dilakukan penelitian dan aktivitas fisik itu tidak ada yang terkena komplikasi seperti itu ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, tekanan darah juga normal. Kalau terjadi peningkatan tekanan darah yang cukup signifikan selama latihan, memang sarannya dihentikan ya. Kita pakai target ya. Kalau di atas 180 itu udah harus berhenti ya. Kalau antara 160 sampai 180 tekanan sistoliknya kita turunkan intensitasnya sambil kita tanya adanya keluhan atau tidak. Gitu. Jadi memang pemantauan yang penting, Bu De. Mantau ya dok. Nah mungkin kan karena kita belum ada tim medis yang memantau gitu ya dok. Ya. Mungkin bisa dikasih sama dokter tips praktis gitu dok buat yang orang sakit jantung ini misalnya apa dok jalan 30 menit atau apa gitu-gitu dok. Mungkin biasanya pasien tuh maunya yang praktis gitu kan dok langsung gitu ya. Karena itu ada gitu. Mungkin dokter bisa kasih tips seperti itu dok. Gimana dok untuk menjawab pertanyaan? Sebenarnya tidak ada sebenarnya memang intinya adalah pemantauan. Kita bisa melihat alarm dari tubuh kita sendiri ya. Yang pertama, kalau kita merasa nyaman, tidak ada keluhan sesak, tidak ada keluhan nyeri dada ya. Kemudian dari kita sendiri tidak merasa tidak ada bengkak ya. Kemudian kenaikan berat badan saat HD baik, itu kita bisa menyatakan bahwa kita tuh stabil ya. Kemudian kan perawat pasti mengukur tekanan darah ya. Kalau tekanan darah kita masih range normal, kemudian nadi juga dihitung normal, itu artinya kita dalam kondisi stabil untuk melakukan aktivitas fisik. Itu sih sebenarnya patokan-patokannya. Kalau pasien-pasien kemarin itu memang kita nilai dulu Bude kestabilannya. Yang pertama tadi dari sisi tadi yang saya sudah sebutkan, kemudian dari berjalan 10 meter ya. Itu berjalan 10 meter tanpa dipegang, itu ada waktunya, itu baik. Kemudian kekuatan otot maksimal kita nilai juga dengan alat tertentu. Ya, dengan alat tertentu kekuatan otot kakinya untuk menentukan maksimal berapa dia bisa melakukan latihan. Itu ada alat khusus, cuma mungkin tidak dilakukan secara umum di unit HD ya. Ya, jadi intinya mulailah dari yang ringan. Yang ringan sanggup naikkan pelan-pelan. Ya, kalau kita lakukan secara bertahap dengan pemantauan tadi ya, tekanan darah, denyut jantung, kemudian keluhan tidak ada, kalau masih baik ya. Kalau konsultasi di awal pasti demikian, konsultasi itu aja di awal ya, bisa atau tidaknya. Kalau dia nggak bisa ya lakukan dengan senang hati ya tentunya, terus kemudian dengan niat yang baik, kemudian dengan tadi tanda-tanda yang bisa kita nilai sendiri. Pertama harus mengkondisikan diri dulu bahwa ternyata kita kondisinya naikkan berat badan kita bagus, kemudian tensinya juga bagus ya dok. Dan mulai dengan yang misalnya berjalan dulu 10 meter masih bisa sanggup nggak nafas ya dok, ditingkatkan lagi gitu ya dok ya. Kemudian kalau misalnya saya pernah tuh ada teman kita dok yang suka sharing gitu, sebenarnya ada tapi kemudian nggak hadir. Naik tangga dok, kan pasien HD ini susah kayaknya, jarang ya, kadang berat ngos-ngosan. Mungkin ada nggak dok, sebetulnya seberapa banyak sih misalnya untuk latih, saya ini napasnya bagus gitu, naik tangga itu berapa banyak gitu, atau apakah boleh gitu tuh sebagai tolak ukur gitu dok, napasnya masih bagus nih,
atau naik tangga berapa anak tangga gitu paling Ya. tidak per hari gitu dok, silakan dok. Saya belum membaca penelitiannya sih, tapi kalau Oh. dianggap naik tangga itu adalah aktivitas yang cukup berat. Ya, Oh gitu. ya. Jadi yang disarankan untuk pasien HD memang berjalan 10 meter ya bolak-balik. Nah itu sebagai tes untuk tes berjalan biasanya itu. Kalau naik tangga itu membutuhkan ya kita khawatirkan kondisinya tidak stabil. Nah itu bisa memicu jantung ya. Naik tangga itu aktivitas yang cukup berat ya, apalagi sampai 1 lantai ya. Mungkin saya belum baca penelitian berapa anak tangga yang masih dibolehkan untuk tes ya. Tesnya yang setahu saya tes berjalan tanpa bantuan ya, tanpa bantuan tentu saja gitu. Nah ini ada pasien dari rumah sakit Yarsi dok, Pak Mahfudin. Halo Pak Mahfudin, katanya saya sudah hadir 9 tahun, apakah bila sedang hadir kita olahraga fisik seperti yang ada di contoh layar, tadi tidak bersiko kram pada pasien dok katanya. Ya, justru menghindari kram sebenarnya. Kram itu kan kontraksi otot karena penurunan cairan yang cukup drastis ya. Jadi kalau kita olahraga kita akan membuat otot-otot kita itu lebih rileks dan lebih tahan terhadap perubahan kondisi seperti itu ya. Itu tuh bisa menghindari kram. Ya kalau orang kram kan dipijit ototnya kan biar lebih lemas. Nah, kalau kita olahraga ototnya justru akan lebih luas ya, lebih lentur dan tidak kan teratur ya, teratur bukan dadakan ya. Jadi kalau teratur pelan-pelan itu relatif lebih aman dan justru menghindari kram. Jadi Pak Mahfudin jangan ragu untuk bisa memulai ya, gitu ya kan. Nah, ini dia nih ada dokternya. Dok, naik tangga cukup berat ya. Padahal katanya, oh ini pasien HD dok, katanya kerjanya di lantai 3. Saya bisa 5 kali lebih bolak-balik. Apa ada trik khusus ya dok supaya saya tetap stabil sebagai pasien HD katanya. Wah, karena dia menyapa dokter tadi langsung bertanya. Iya, kerjanya naik tangga dok di lantai 3. Jadi dia 5 kali bolak-balik. Ini masih hebat ya dok ya. Katanya ada trik khusus nggak dok katanya supaya saya bisa bertahan sebagai pasien HD katanya. Karena dokter bilang tadi berat gitu ya kan. Ini ada Batari kayaknya nih, Batari. Ya. Susah juga ini ya kerjanya naik tangga 3 lantai terus ya. Kita lihat aja dulu Pak kondisi jantungnya. Mudah-mudahan dengan Bapak bisa Bapak ya ini ya. Cewek, Batari ya. Ada Batari. Oh, Batari ya. Jadi kalau misalnya masih kuat dinilai aja untuk ininya. Mungkin kalau tadi nilai skala Borg-nya itu di angka berapa gitu. Kalau memang ternyata sudah sampai ngos-ngosan ya mungkin kurang baik ya untuk naik tangga karena itu khawatirnya nanti kapasitas jantungnya tidak sanggup ya. Kedua dinilai juga denyut jantungnya kalau naik tangga 1 sampai 3 lantai itu apakah masih dalam range yang aman untuk zona denyut jantungnya. Karena zona denyut jantung itu kan kita bagi-bagi ada zona aerobik ya, zona intensitas tinggi dan zona yang sudah maksimal ya. Kalau udah sampai maksimal ya nggak boleh dipaksa. Gitu ya, harus dibicarakan mungkin dengan perusahaan atau kantornya apakah bisa dikondisikan supaya tidak naik tangga terlalu banyak ya dok ya, untuk banyak ya dok ya. Iya terlalu Oke. Karena dikhawatirkan di jantung gitu ya dok ya. Ya dinilai dulu deh jantungnya, mudah-mudahan sih cukup baik ya, cukup stabil kalau memang selama ini bisa. Jadi latihan olahraga juga itu sebenarnya. Terus katanya apakah harus cek lab dok katanya kalau untuk mengetahui hal tersebut? Iya. Nggak pernah ngos-ngosan dok. Apa mesti cek lab gitu dok? Ini pasien HD kan ya? Iya pasien HD dok. Pasien HD harus rutin dicek lab untuk pemantauan ya, terutama kadar Hb ya, kemudian kadar kalsium, fosfat dan elektrolit serta albumin yang menjadi penanda apakah kondisi nutrisi kita cukup baik ya. HB pun kalau HB-nya terlalu rendah, oh ya ini belum masuk tadi kita bahas ya. Kalau HB terlalu rendah ya, di bawah 7 itu memang tidak disarankan untuk latihan fisik ya, untuk olahraga karena HB 8 pun sebenarnya itu hanya cukup untuk aktivitas ringan. Ya, cuma memang kemarin yang melakukan aktivitas latihan fisik saat penelitian itu juga rata-rata di atas 8. Kalau yang di bawah 8 kita khawatir
tidak cukup untuk oksigenasi ke jaringannya. Jadi kurang oksigen nanti jaringannya kalau kita lakukan latihan fisik, pusing nanti, keliengan biasanya kalau tidak HB-nya tidak cukup sampai 8. Standar minimal adalah 8. Gitu. Jadi dicek juga ya untuk HB-nya ya, betul. Ini ada lagi dok, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir dok. Ini ada dari Pak Chandra, katanya Dokter Umami yang terhormat, olahraga ringan jinjit secukupnya apakah cukup relevan untuk PGK? Katanya saya rutin 2 kali sepekan, jalan saya 500 langkah katanya dok, ya kan. Kemudian itu dan olahraga jinjit 75 kali katanya. Terima kasih dok katanya. Wah. Itu kan variasi ya, variasi yang penting bisa menjaga dari cedera, jangan sampai jinjit itu nanti nggak seimbang jatuh gitu ya. Yang penting sih itu ya. Jadi aktivitas atau latihan fisik ini bisa kita variasikan gitu ya. Mungkin jalannya cepat, kemudian pelan, cepat, pelan itu juga bisa. Kemudian jinjit ya, bisa juga untuk kekuatan otot kakinya, tapi hati-hati yang dijaga ada keseimbangan. Oleh karena itu tadi dipesan latihan keseimbangan dan latihan peregangan, stretching, ya fleksibilitas itu juga penting. Jangan dilupakan pemanasan dan pendinginan itu sangat penting. Gitu. Oke dok, sebagai closing statement untuk menutup kegiatan kita hari ini sebelum kita berfoto bersama, silakan dok. Baik, terima kasih Bude. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bisa berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat penting sebenarnya, tapi seringkali kurang menjadi perhatian ya. Jadi dengan topik ini kita harapkan kita semua tahu bahwa latihan fisik ya, baik itu latihan fisik yang berupa aerobik maupun latihan fisik berupa latihan beban itu memiliki banyak manfaat. Ya, yakinlah bahwa latihan fisik yang kita lakukan secara teratur ini ke depannya bisa memberikan manfaat baik terhadap kesehatan jantung, kesehatan ginjal kita sendiri, dan juga kekuatan otot. Nah, penerapan latihan fisik ini harus menjadi budaya atau menjadi perilaku kita sehari-hari ya. Dengan latihan fisik yang teratur, kita bisa menghindari budaya perilaku sedentari yang memang bisa memberikan efek yang tidak baik ya. Dan jangan lupa lakukan itu dengan senang hati dan ajaklah teman-teman ataupun keluarga untuk beraktivitas fisik bersama supaya latihan fisik ini menjadi menyenangkan dan memberikan manfaat yang lebih baik. Saya rasa itu Bude untuk closing statement-nya, mudah-mudahan bermanfaat ya.